Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel DIY Project ID. Seperti biasa, datang lagi servisan. Kali ini dengan merek Ezrale X-Style Mini. Ini dari daerah Depok, Jawa Barat. Dari subscriber juga mungkin. Oke, langsung barangnya datang, King. Saya buka ya, saya unboxing dulu. Oke, simak terus video ini ya. Dan ini untuk packingnya rapi ya, ini anti air kayaknya. Dan proyektornya ini dia ya, proyektornya dengan dikirim pakai dus lengkap ya. Ini seperti ini ya. Ini proyektor ini kategori proyektor mini ya, dengan resolusi kalau saya lihat di Google itu 720 pixel ya. Ini bentuknya seperti ini. Kita coba buka ya. Oke, dan ini ya proyektornya. Oh, ada tasnya ya, ada tas tentengan ini ya, keren ya. Oke, ini dikirim kabel sama tas, dalamnya proyektor ya. Ini kita buka. Oh, ini seperti ini ya. Coba kita buka. Oh, ini yang bisa diputar ya. Nih proyektornya bentuknya seperti ini, solokan powernya ada di bawah, dan tasnya unik ya. Oke ya, langsung kita coba aja kerusakannya seperti apa. Ini kondisi lampu ruangan nyala ya. Ini ada itu bercak coklatan ya. Nih kalau rusak seperti ini, coklat seperti ini, kemungkinan kerusakannya di Polaris ya. Dan ini proyektornya, langsung aja lah kita bongkar ya. Kita buka. Di bawah ini untuk tatakannya nih banyak banget bautnya ya. Cuman ini ada di kotak proyektornya, kita cuman buka bagian atas saja. Nih ada 4 baut, saya hitung ada 4. Kita buka dulu ya di bagian belakangnya, bagian bawah ya tentunya. Dan saya tatakin ini ya biar nggak lecet kena lantai buat buka bautnya ya. Dan udah bisa dibuka ya nih ya. Cuman ada 4 doang untuk baut yang penutup atasnya. Ini udah bisa dibuka. Untuk kabel ke tombol ya, ini kita lepas dulu. Untuk kabel yang ke tombol kita lepas. Baru kemudian untuk soket-soket lainnya ya, yang ke mainboard kita lepas semuanya ya. Untuk proyektornya nih banyak juga di dalamnya untuk baut-bautnya, kecil-kecil ya. Yang bentuknya seperti ini ya untuk mainboardnya. Untuk mainboardnya sih kalau saya lihat
kualitasnya bagus ya. Ini proyektor mini tapi untuk mainboardnya menurut saya bagus nih kualitasnya. Oh iya, untuk proyektor ini untuk lensanya itu dia udah pakai motor ya, udah pakai dinamo gitu, jadi dia bisa di setelnya hanya pakai remote ya, dia otomatis. Untuk mainboardnya kita buka sekalian ya, kita pengen tahu dalamannya seperti apa, untuk siapa tahu ada yang lensa lainnya yang kotor atau apa, sekalian mau saya bersihkan ya. Oke, kita lepas semuanya untuk soket-soketnya ya, yang ke kipas, yang ke power supply-nya, yang ke speaker, semuanya kita lepas ya. Nah, ada juga yang ke sensor remote juga ada, kita lepas semuanya biar mudah. Dan ini banyak baut kecil-kecil ya, apalagi saya baru pertama kalau yang buka proyektor untuk tipe ini, baru pertama ini, jadi belum tahu letak-letaknya ya, harus cari-cari dulu ya, di kanan kiri di bawah, kadang ada di ketutup sama seperti lakban gitu, kadang ada juga, jadi harus nyari-nyari dulu nih. Dan ini untuk LCD sama Polaris itu ternyata dia dipakein semacam casing gitu ya, jadi dibukanya nanti harus dicongkel seperti ini ya, ada kayak buat mengancing gitu, jadi pakein kayak dudukan ya, di kotak begitu. Dan ini ya harus dicongkel pelan-pelan seperti ini, keluar harus pelan-pelan, soalnya takut LCD malah pecah, nanti malah repot ya kalau LCD nya sampai pecah. Terus ditarik ke atas nih pelan-pelan seperti ini. Dan untuk Polaris yang kedua ini jadi satu sama LCD ya. Dan ini ya LCD nya sudah terangkat, LCD sama Fresnel yang kedua ya, ini dia. Kondisinya masih bagus ya, tidak ada yang bercak atau apa, mungkin ya hanya debu sedikit doang. Dan untuk Fresnelnya ini yang saya curigai dari pertama, nah ini dia benar, yang kerusakannya ada di Fresnelnya ya, tuh kelihatan coklat seperti ini, terbakar ya, mungkin pemakaian dalam faktor yang lama ya, kena panas led. Ini ya untuk Polarisnya kelihatan banget sampai kayak goresan ya, sampai kelihatan coklat seperti ini ya. Oke, nanti ini kita kelupas ya, kalau dipakai kita kelupas saja nih pakai cutter ya, tapi harus pelan-pelan ya, nggak usah dibasahin dulu atau apa, kita pakai cutter langsung aja di kelet ya nanti Polarisnya. Oke, yang di
kelupas saja seperti ini ya, untuk menghindari pecah ya, pelan-pelan aja ya, soalnya ini tipis banget, bahannya dari kaca tapi tipis banget. Nah, pakai cutter goyang-goyang seperti ini ya, dikelupas seperti ini ya, intinya pelan-pelan aja ya, nanti pasti bisa. Lama-lama juga nih kelupas ya. Bagian luarnya itu biasanya ada kayak plastik, ada plastik seperti ini, terus bagian atasnya terus saja nanti sampai hilang pokoknya. Mungkin ini agar enak aja ya, ini saya lepas cutternya dari dudukannya, enakan tanpa pegangan ya, seperti ini. Nah, tinggal kelupas seperti ini, tinggal bagian dari dalamnya ya, ini yang kebakar ini agak kadang susah, dia agak lengket ya ke kacanya. Dan ini tinggal sedikit ya, tinggal sedikit, paling nanti sisa di lem-lemnya ya. Nah, ini tinggal sedikit. Dan ini ya, saya pakai cairan ini buat ngilangin sisa lem-lemnya ya, sisa lem dari Polaris itu sendiri. Ini saya pakai lem, sebenarnya ini buat pembersih kaca ya, kaca mobil, jamur-jamur gitu biasa. Ini saya pakai ini, nanti lemnya akan kelupas ya, sama pakai tisu, basahin aja tisunya pakai cairan itu ya, cairan pembersih kaca ini. Nanti lemnya akan ngelotok seperti ini ya, tinggal hanya lapisan kaca saja nantinya.
Nih di bagian bawah masih ada lapisan plastik ya, sedikit-sedikit seperti ini. Kita kelupas saja seperti ini, terus sampai bersih pokoknya. Dan ini ya masih ada sedikit-sedikit lagi ya, kelupas ya, asal sabar aja tuh kelihatan itu bekas lem ya sebenarnya ya, cuman udah kena panas mungkin lama jadi seperti mengeras begitu ya, udah nempel banget ke bagian LCD nya ke bagian kaca Polaris ya, udah nempel. Kasih terus lagi, bersihin lagi terus saja seperti itu, ngeletek sampai habis, tinggal kacanya saja nantinya. Oke, dan ini udah bersih ya, udah kinclong, siap ditempelin buat Polaris yang penggantinya ya, yang baru. Tapi sebelum itu kita pasang dulu ya untuk proyektornya, nanti tinggal tempelin aja Polaris yang baru ke kaca ini. Ini kita rangkai dulu ya, kita pasang-pasang lagi semuanya, power supply-nya semuanya ke proyektornya untuk tes Polarisnya ya, derajatnya. Nanti seperti biasa kita putar-putar sampai ketemu titik warna yang sesuai ya nanti ya, baru kita pasang ke kaca Polaris tadi yang udah dibersihin. Intinya untuk pemasangannya itu seperti masang tempered glass ya ke HP atau apa seperti itu. Dan ini kita pasang lagi ya, kita rangkai agar nanti tinggal pasang untuk pengetesannya.
dan bautnya yang kecil-kecil banget ya. Ini sebenarnya bisa ya ditarik bagian depan itu. Tadi sebenarnya saya tarik, cuman nggak saya videokan. Udah saya bersihin juga bagian depan lensa-lensanya ya. Ini kita pasang dulu mainboardnya ya. Soket-soketnya kita pasang-pasang juga. Dan ini LCD sama Fresnel yang kedua ya, yang jadi satu tempat ya. Kita pasang seperti ini, masukin soketnya, baru kita tes tanpa polaris ya, buat nentuin derajatnya ya. Nanti kita pakai sobekan polaris kecil, kita putar-putar aja sampai ketemu warna yang sesuai ya. Dan ini ya, ini polarisnya nih saya pakai, sebenarnya kurang tahu berapa derajat nih, kayaknya bekas 45 derajat atau berapa gitu, cuman nanti saya putar lagi. Ini udah nyala tanpa polaris ya, warnanya putih seperti ini, dan polarisnya nih kita masukin potongan gitu ya. Dan ini seperti ini ya, pakai polaris potongan. Nanti saya biasanya kalau seperti ini nentuinnya seperti logo icon YouTube, biasanya kan merah itu untuk icon YouTube sendiri. Ini ya, udah kelihatan itu untuk logo YouTube-nya itu merah. Ini saya balik ya, tadi posisinya vertikal, saya polarisnya saya potong lagi ke horizontal seperti ini ya. Tinggal nanti sesuaiin aja mana yang gambar yang sesuai untuk warnanya ya. Baru kalau udah sesuai, potong sesuai ukuran kaca dudukan Fresnel itu ya.
kita samain, baru nanti tempelin sama kayak nempel tempered glass, kalau enggak yang buat pelindung HP sama kayak gitu ya. Yang intinya nempelinnya harus rata ya. Dan ini hasilnya ya, udah ditempel ke kaca Polarisnya ya. Ini langsung saya pasang, saya tes dulu ya. Ini untuk pasangnya ini tinggal masukin, dia seperti ada dudukan slot gitu ya. Oke, saya coba nyalain ya, dan ini hasilnya ya. Udah nggak ada ya di bagian tengah, tadi ya kelihatan nggak ada. Ini kondisi lampu ruangan nyala ya, jadi kurang begitu kelihatan di videonya. Itu udah nggak ada ya hasilnya. Untuk warnanya juga udah normal lah. Oke, dan ini kalau lampu nih saya matiin, nih warnanya udah normal ya. Udah tajam warnanya, udah normal. Tinggal kita rapiin ya, tinggal casingnya kita masukin. Untuk casing tutup atasnya ya, tinggal dimasukin aja. Oke, dan ini saya masukin, ini udah tutup pengunci buat itu ya, buat Polarisnya biar nggak keluar. Mungkin ada tutupnya, ada bautnya satu di sini. Kita pasang dulu seperti semula ya. Dan kita pasang lagi untuk bautnya. Ini ada 4 ya, kita pasang seperti semula. Pastikan kuat ya kanan kirinya biar rapi. Dan ini udah selesai ya, tinggal kita tes ulang lagi ya untuk proyektornya, untuk penggantian Polarisnya. Dan ini ya hasilnya ya. Oke, dan untuk videonya cukup sampai di sini ya. Untuk servis proyektor LED Israele dengan tipe X-Tel Mini ya. Jangan lupa untuk video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.